Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase di Ivan Studio. Kita aja. Jangan lupa kopinya. Oke teman-teman, di sini aku mau bikin konten santai aja. Ini tidak ada project teman-teman. Tapi jangan di skip dulu. Kalian justru harus nonton sampai akhir. Jadi kontennya adalah aku mau menunjukkan atau aku mau membahas, sekedar sharing aja, plugin-plugin apa aja yang sering aku gunain untuk mixing, yang sering aku pakai dalam setiap projectku, dan mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian. Jadi yaitu ini kontennya santai aja. Aku cuman mau nunjukin aja beberapa plugin yang aku sering pakai, bahkan selalu aku pakai gitu di dalam setiap project mixingku gitu. Nah nanti aku akan bagi menjadi beberapa teman-teman. Yang pertama aku akan tunjukin plugin-plugin kompresor yang sering aku pakai, kemudian plugin-plugin EQ yang sering aku pakai, kemudian yang ketiga ada plugin untuk efek-efek kayak reverb, kemudian delay, pokoknya time base gitu deh gitu. Nah itu menjadi 3 plugin yang wajib ketika aku mixing teman-teman gitu. Jadi ada kompresor, EQ, time base, delay, reverb dan lain sebagainya. Sama ini teman-teman, apa tadi namanya? Aduh, aku lupa. Saturation. Saturation. Nah, jadi ada 4 ya teman-teman, ada 4 poin. Kompresor, EQ, saturation, dan yang terakhir time base. Time base itu kayak reverb, delay dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita ke projectnya. Nah, di sini kosong teman-teman, tidak ada project apapun gitu. Karena nanti aku cuman mau nunjukin aja di sini plugin-pluginnya di sini gitu. Nah, kita langsung mulai aja teman-teman. Yang pertama, sesuai urutan tadi ya, yang pertama ada kompresor. Nah, kompresor di sini aku sering pakai. Oh, sebelum masuk ke situ mungkin aku itu brandnya dulu ya. Aku biasanya pakai dari ini teman-teman, Fab Filter. Kemudian dari TR5, kemudian dari Ozone, kemudian dari Lindel, plugin Alliance itu, kemudian bawaan Cubase sendiri. Nah itulah beberapa, nanti sambil aku tunjukin gitu teman-teman. Nah yang pertama tadi kompresor ya. Nah kompresor yang sering aku pakai, kita langsung buka teman-teman. Kompresor yang pertama teman-teman, nih ini sudah urut nih, BX Townhouse bass kompresor. Nah ini kayak gini. Nah ini biasanya aku gunain untuk vokal teman-teman. Kompresor ini biasanya aku gunain untuk vokal. Untuk di bass vokalnya ini dari plugin Alliance atau Brainwork gitu ya. Nah ini bass kompresor sebenarnya, jadi dia biasanya aku taruh di bass masternya vokal gitu. Nah kalau kalian sering lihat kontenku atau liveku atau sesi mixingku, pasti aku selalu menggunakan kompresor ini gitu. Ini untuk di bass kompresor, di bass master, atau di bagian input ketika aku take vokal gitu. Nah maupun take ataupun bass master ketika mixing, aku selalu pakai ini untuk vokal itu teman-teman. Nah ini plugin yang pertama gitu ya. Kalau teman-teman mau mau cari, screenshot aja atau di pause aja gitu. Nah aku akan sekilas-sekilas aja biar nggak terlalu panjang videonya. Nah kemudian yang kedua, kompresor yang kedua aku itu pakai ini lagi teman-teman, SSL Native Bass Kompresor. Ini juga bass kompresor, dimana aku selalu menggunakannya ini untuk instrumen-instrumen yang soft
yang lembut-lembut gitu teman-teman, kayak string misalkan gitu, yang tidak perlu kompresi yang sangat ekstrim gitu, terus pad. Nah itu aku biasanya pakai ini teman-teman gitu, dan ini bass kompresor, jadi selalu aku pakai di master bass gitu, bukan bass gitar ya, tapi master bass, ini bass kompresor itu untuk instrumen-instrumen yang lembut-lembut lah, kayak string, pad dan lain sebagainya. Gitar akustik juga biasanya aku pakai ini gitu. Langsung next, tadi dari SSL, kemudian kompresor lagi aku pakai ini bass kompresor lagi, ini dari T-Rex 5 gitu. Nah dari T-Rex 5 ini aku biasanya pakai ini untuk instrumen-instrumen yang punch, yang gahar, untuk ngejar apa transiennya, jadi aksen-aksen tertentunya gitu aku pakai kompresor ini. Contohnya kayak di drum, gitar distorsi, terus perkusi semuanya aku pakai di sini gitu. Gitar akustik kadang juga aku pakai ini gitu, untuk kalau misalkan strumming gitu kan, ada strumming yang memang memerlukan transien atau aksen-aksen yang itu menjadi dominan gitu, cek 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 gitu misalkan. Nah ini cocok banget, aku suka pakai ini juga bass kompresor gitu. Nah next ya, ini dari T-Rex 5 bass kompresor. Nah terus ada satu lagi teman-teman, dari untuk vokal biasanya aku pakai ini. Ini sebenarnya tidak hanya kompresor, tapi dia lengkap. Nah ini aku tunjukin aja deh, vokal strip. Nah ini khusus untuk vokal teman-teman, biasanya aku pakai ini khusus untuk vokal karena di sini itu sudah lengkap teman-teman. Di sini ada kompresornya, di sini termasuk ada drive-nya, ada make up gain-nya, ada de-esser-nya sekaligus, plus di sini juga ada EQ-nya gitu. Nah jadi biasanya aku pakai ini juga untuk di vokal, dimana aku sering pakainya itu hanya di kompresornya, karena karakter kompresornya itu asik banget temen-temen ini tuh. Jadi aku pakai di kompresornya, de-esser kadang aku pakai, tapi kebanyakan enggak. EQ hampir tidak pernah aku pakai gitu, tapi sebenarnya asik juga ini EQ-nya gitu. Tapi biasanya aku EQ-nya terpisah teman, di luar dari plugin ini gitu. Nah, kemudian lanjut lagi teman-teman, di sini ada kompresor lagi dari SSL. Nah, ini X kompresor SSL natif. Nah, tadi kan bass semua, bass kompresor. Nah, biasanya untuk per track gitu aku pakai yang ini teman-teman. Nah, di sini juga ini lengkap banget. Ini threshold, mulai dari attack release-nya, ada make up gain-nya juga, kemudian ada gain inputnya gitu. Terus ini ada siku lengan ini ya, lengan ya ini. Nah ini untuk nah ini lengannya ini, nah itu gitu. Nah jadi aku biasanya pakai ini untuk yang per tracknya teman-teman. Ini frekuensinya juga bisa diatur untuk frekuensi berapa aja yang mau kita kompres gitu, dia bisa gitu. Nah ini untuk yang per track biasanya, tidak untuk yang bass kompresor gitu. Terus ada apa lagi ya, banyak teman-teman. Oh kalau yang bawaan Cubase ini ada dua teman-teman, ada dua ini tube kompresor yang ini. Nah ini biasanya aku gunain untuk instrumen-instrumen kayak bass, terus gitar, nah pokoknya instrumen-instrumen yang bersenar lah. String juga aku bisa pakai ini biasanya gitu. Atau kalau enggak aku pakai yang vintage ini teman-teman. Nah vintage ini, nah ini biasanya aku pakai untuk vokal juga bisa, tapi udah jarang aku pakai sih sekarang. Biasanya juga untuk kayak piano, pad gitu, ini masuk juga gitu. Untuk yang per track teman-teman, ini vintage kompresor bawaan dari Cubase gitu. Nah ini untuk plugin kompresorku teman-teman yang sering aku pakai. Tadi ada Brainwork bass kompresor, kemudian SSL natif bass kompresor,
kemudian TR5 bass kompresor juga. Ini untuk instrumen-instrumen yang punch atau yang nendang-nendang gitu, ketipung, drum, perkusi semuanya gitu. Terus ada ini vocal strip khusus untuk vokal yang bisa dipakai, biasanya aku pakai kompresornya aja. Kemudian ada dari SSL lagi, ini yang khusus untuk per track, bukan yang bass kompresor atau bukan yang bass master gitu. Nah, ini untuk plugin kompresorku, teman-teman. Nah, gitu ya. Kita hilangkan semua ini, lupakan. Nah, sekarang kita beralih ke EQ, teman-teman. EQ yang sering banget aku pakai. Oke, teman-teman, ini EQ juga lumayan banyak, teman-teman, nanti. Yang pertama, jelas ini EQ-nya ini, teman-teman, yang di sini. Jadi ketika kalian buka tracknya, diedit ini, nah inilah EQ pertama kali yang selalu aku otak-atik itu di sini, teman-teman. Tapi di EQ ini aku biasanya hanya pakai di filternya aja. Jadi untuk low cut ataupun high cut gitu. Jadi misalkan ini aku mau nge-cut high-nya, terus low-nya aku cut, nah itu aku pakai ini, teman-teman. Nah, ini aku biasanya cuman pakai ininya tok. Gini, misalkan vokal perlu di low cut atau gitar distorsi yang memang hanya perlu di cut. Nah, biasanya aku pasang ini gitu, bawaan dari Cubase-nya langsung gitu. Jadi ini khusus untuk aku pakai di filternya aja, gini, low cut, high cut, atau biasanya cuman untuk ya poin-poin kecil gini aja, teman-teman, untuk low sampai low mid gitu. Jarang aku pakai ini di high-nya gitu, teman-teman. Ini untuk EQ pertama. Nah, EQ kedua masih bawaan dari Cubase, yaitu Studio EQ. Mana? Studio EQ. Nah, ini dia Studio EQ. Ini bawaan dari Cubase, teman-teman. Ini juga cakep banget. Nah, disinilah baru aku biasanya menggunakan EQ ini untuk boosting ataupun cutting, teman-teman. Jadi untuk membentuk karakter atau mencari karakter dari sebuah instrumen atau audio apapun. Ini bisa untuk vokal, instrumen apapun. Pokoknya EQ-nya ini gitu. Jadi biasanya aku gunakan untuk membentuk karakternya. Misal mid-nya aku mau angkat, high-nya aku mau angkat gitu. Nah, itu pakai ini, tapi sudah dibersihkan dulu dengan ini. Low-nya tadi sudah dipotong di sini, jadi ini masuk ke sini itu sudah nggak ada low-nya gitu. Misal di low cut ya low-nya udah nggak masuk ke sini, ataupun misalkan aku mau cut di sini juga masih bisa sih sebenarnya gitu. Misalkan aku bikin low cut-nya gini biar lebih bersih lagi gitu. Nah, ini untuk EQ yang kedua, teman-teman. Kemudian lanjut EQ yang ketiga, aku pakai dari Fab Filter. Nah, ini baru muncul ya, tadi belum muncul di kompresor. Nah, ini Pro Hit 3, teman-teman. Aku pakai Pro Hit 3. Nah, di sini biasanya hampir seluruh track itu aku menggunakan Pro Hit 3 untuk EQ-nya. Jadi EQ ini bisa dynamic EQ. Jadi misalkan kalian potong gini, terus kalian adjust dynamicnya, nah dia akan mengikuti dynamicnya ini. Itu jadi tidak semuanya terpotong, atau di sepanjang lagu itu tidak terpotong, tapi hanya bagian-bagian mana saja yang memang melebihi dari threshold yang kalian tentukan. Gitu. Kemudian dia juga bisa memilih tempatnya, teman-teman. Tempatnya tuh maksudnya mau di left, right, stereo, mid, atau side. Jadi misalkan kalian mau EQ kirinya aja gitu. Misalkan gitar stereo nih, gitu kan. Gitar stereo. Nah, kalian mau bagian kirinya kalian EQ sendiri, bagian right-nya kalian EQ sendiri, atau sekalian misalkan langsung stereo bisa, atau bagian mid-nya, bagian tengahnya kalian EQ sendiri, bagian side-nya kalian EQ sendiri. Nah, ini bisa. Jadi bener-bener ini sangat-sangat keren, teman-teman, EQ-nya. Nah, gitu kan. Misalkan left-nya kalian bikin low-nya naik gitu kan. Tapi di bagian kanannya
right-nya kalian balik. Nah, low-nya turun gitu. Jadi bisa saling mengimbangi, tidak EQ-nya itu tidak kanan kiri sama gitu. Misal instrumen gitar stereo gitu kan, kanan kiri jadi satu track. Nah, yang kiri kalian bisa boost di low-nya, yang kanan low-nya di cut gitu bisa. Nah, pokoknya ini sehebat itulah plugin dari Progi 3 ini. FabFilter, teman-teman. Gitu. Nah, terus EQ yang ketiga, lanjut ya. EQ yang ketiga ada biasanya aku pakai dari Brainwork lagi. Ini teman-teman, BX Console. Nah, yang ini BX Console dari plugin Alliance lagi. Nah, ini biasanya aku gunain untuk di Bassmaster, teman-teman. Jadi untuk Bassmaster vokal atau Bassmaster seluruh musik gitu biasanya aku pakai ini. Kenapa? Karena ini tuh analognya tuh kerasa banget, teman-teman. Karena kan ini mensimulasikan sebuah hardware kan. Jadi analognya itu kental. Kalau dari yang ini tadi, ini kan jelas digital, terus ini juga digital. Nah, untuk menonjolkan atau mengeluarkan aura-aura analognya atau karakter-karakter analognya biasanya aku pakai EQ ini dari plugin Alliance ini gitu, teman-teman. Nah, lanjut. Ada lagi nggak ya? EQ yang biasa aku pakai. Kayaknya udah sih, cuman itu. EQ yang aku pakai itu. Oh, sama-sama ini, teman-teman. Yang sering juga aku pakai adalah ini. Nah, ini dari T-Rex 5. Ini vintage EQ yang terkenal sekali. Biasanya di studio-studio luar negeri hardware itu dia pakai ini, tapi bentuknya hardware gitu kan. Nah, ini hanya replikanya ke dalam sebuah VST gitu. Nah, ini biasanya aku pakai untuk mastering bisa. Kemudian untuk Bassmaster juga oke banget. Dia sama, teman-teman, bisa di LR atau di midside. Jadi sama kayak Progi tadi, cuman dia analog. Kalau Progi kan digital, kalau ini sudah pure analog. Jadi rasa atau karakter analognya terasa juga. Tapi tetap bisa dibikin LR maupun midside gitu. Nah, kayaknya cuman itu sih kalau EQ. Udah Studio EQ, Progi, bawaan Cubase, plugins Alliance, kemudian ini. Ya, itu. Itulah plugin-plugin EQ ku, teman-teman. Lanjut ya. Nah, kemudian sekarang aku mau nunjukin saturation, teman-teman. Poin yang ketiga setelah kompresor, EQ, yang ketiga adalah saturation. Nah, saturation itu aku sudah pernah bikin, teman-teman, video fullnya tentang saturation gitu. Nah, saturation intinya adalah untuk memberikan warna atau harmonik atau frekuensi-frekuensi ajaib yang akan dikeluarkan atau ditonjolkan oleh plugin ini gitu, teman-teman. Intinya memberikan karakter di audio kalian gitu. Nah, biasanya aku saturasi itu ada beberapa, teman-teman. Ada yang pertama itu dari Saturn 2 FabFilter. Nah, ini biasanya aku pakai ini untuk kayak gitar distorsi, akustik gitar, untuk bass gitu aku pakai ini gitu. Nah, ini di sini preset-presetnya juga banyak. Di sini ada tape, jadi dia mensimulasikan tape atau pita. Kemudian ada ampli simulatornya juga, teman-teman. Kalau misalkan gitar, untuk gitar distorsi atau gitar elektrik gitulah intinya, di sini ada beberapa pilihan ampli simulatornya. Nah, keren banget. Kemudian juga ada distorsi, ada gitu juga, ada yang tube juga di sini, teman-teman, yang tabung gitu ya. Ini penggunaannya juga gampang banget, tinggal di boost di sini saturasinya mau seberapa, kemudian ini untuk gainnya. Nah, ini untuk gainnya mau seberapa gitu. Nah, ini saturasi yang pertama, Saturn 2 dari FabFilter. Kemudian
Saturasi yang kedua adalah dari SSL, teman-teman, ini. Nah, ini dari SSL. Ini saturasi yang biasanya aku pakai untuk vokal gitu, teman-teman, untuk vokal, untuk string, kemudian brass gitu. Nah, ini aku biasanya pakai ini, brass section. Pokoknya orchestra section aku pakai ini. Termasuk vokal juga aku pakai ini gitu. Ini tinggal ya, ini knobnya mau seberapa. Terus ini ada harmoniknya juga untuk frekuensi harmonik gitu. Ini juga mudah banget penggunaannya. Tinggal make up gain di sini. Terus ini mau seberapa persen penggunaannya. Ini untuk harmoninya itu. Terlebih aku biasanya pakai ini untuk vokal gitu, teman-teman. Nah, kemudian saturasi yang ketiga itu ada saturation knob. Nah, ini teman-teman, saturation knob ini bawaan dari Cubase. Nah, ini juga simple banget, teman-teman. Biasanya aku pakai ini untuk di bass. Selama ini aku pakainya di bass, gitar bass. Gitar bass aku pakai ini, tinggal putar knobnya ini. Terus di sini ada tipenya itu mau yang low, mau yang netral, atau yang hard. Gitulah intinya gitu. Jadi semakin ke atas semakin kerasa distorsinya, atau semakin kerasa dari saturasi dari plugin ini gitu. Kalau yang low berarti tipis banget ya gitu, kerasanya tipis banget gitu. Nah, terus ada apa lagi ya, saturasi itu sih, teman-teman, yang sering aku pakai. Kalau dari TR ini sebenarnya bagus juga, tapi aku malah jarang pakai, teman-teman. Biasanya, nah ini biasanya untuk kasus-kasus khusus nih, misalkan untuk lagu-lagu metal, lagu-lagu rock gitu, biasanya aku malah pakai ini, teman-teman, gitu. Untuk gitar-gitar distorsi gitu aku pakai ini. Nah, di sini juga ada beberapa preset. Di sini analog, teman-teman. Karakternya itu analog banget. Kalau ini tadi kan digital, jelas. Ini juga digital, jelas. Walaupun ini ada hardware-nya ya, teman-teman, sebenarnya gitu. Nah, tapi yang ini itu bener-bener kalau aku mau mencari karakter yang analog banget, hardware banget, nah aku pakai ini, teman-teman, gitu. Itulah untuk saturation, teman-teman, itu ya. Next ya, kita lanjut. Oke, poin yang terakhir, teman-teman, tadi ada kompresor, EQ, saturation. Nah, yang terakhir adalah time base. Time base di sini aku tidak terlalu banyak sih, teman-teman, sebenarnya. Oh, tadi lindelnya belum ya. Nah, ini terselip, teman-teman. Ini ada lindel plugins Alliance yang ini biasanya aku pakai. Nah, di sini itu ada EQ, ada kompresor, teman-teman. Nah, ini kelewatan tadi ya. Ini EQ-nya, ini kompresornya. Jadi untuk yang analog, teman-teman, ini untuk yang analog biasanya aku pakai ini. Kalau mau EQ analog, kompresor analog, jadi satu langsung di sini gitu. Terus ini untuk limiternya, ini untuk bass volumenya, ini gain untuk inputnya gitu. Jadi satu plugin ini sudah lengkap gitu. Nah, lanjut, teman-teman, ke time base atau ke reverb, delay, modulation, dan lain sebagainya. Reverb dulu ya, reverb pertama selalu, teman-teman, aku selalu pakai dari FabFilter Pro R, teman-teman. Nah, ini dari FabFilter aku pakai Pro R. Ini reverbnya gokil parah, pokoknya ini keren. Biasanya aku pakai ini hampir di seluruh track yang memang memerlukan reverb yang lebar, teman-teman. Jadi biasanya aku pakai ini untuk reverb yang lebar atau yang kental lah gitu. Misal vokal, orkes, terus gitar akustik gitu. Nah, aku pakai ini, teman-teman. Di sini presetnya juga banyak banget. Nah, ini mulai dari ambience, terus ruangan yang small, ruangan yang medium, ruangan yang large, very large. Pokoknya lengkap banget. Di sini juga ada yang menggunakan tempo, teman-teman, jadi berbasis tempo. Kalau ini tadi kan berbasis ruangan, dari ambience sampai large, ini kan berbasis ruangan, ukuran ruangan.
Kalau yang very large ya berarti yang ruangannya tuh besar gitu. Nah, yang ini basicnya tempo gitu teman-teman. Nah, ini Pro R Fab Filter reverb menjadi main reverbku. Jadi ini menjadi reverb utama di Ivan Studio gitu. Nah, yang kedua ada ini teman-teman, dari T-Rex 5. Dari T-Rex 5 ada beberapa teman-teman, ada hall, inverse, plate, dan room gitu. Nah, ini semakin kesini semakin besar teman-teman. Hall itu yang paling lebar gitu. Terus room ini di bawahnya hall, plate itu yang dia mensimulasikan plat gitu ya, dari besi. Jadi reverbnya itu dipantulkan ke plat gitu. Nah, mari kita buka aja deh. Nah, ini yang hall teman-teman. Di sini juga presetnya banyak, send, insert bisa. Jadi dia bisa dipasang di insert maupun di send. Nah, inilah aku sukanya dari TR5. Itu reverbnya itu teman-teman, bisa langsung dipasang di insert sebagai insert ataupun sebagai send gitu. Jadi kalau misalkan kayak vokal gitu aku pakainya di send. Tapi kalau kayak untuk string, brass, orkestra section lah, ataupun gitar akustik gitu, gitar distorsi, biasanya aku pakainya dia sebagai insert. Jadi insert terus aku pilih di preset-preset insertnya ini gitu. Jadi tidak perlu membuat send di sini gitu, send efek di sini, langsung aja masukin di insert gitu. Nah, ini untuk TR5 reverbnya sama, semuanya sama teman-teman. Ini cuman beda jenis aja gitu. Presetnya juga sama, ada insert, ada send itu, ada defaultnya itu ya room kayak gini. Settingannya juga simple, atau kalian mau settingan advance, nah ini bisa. Ini kan yang easy nih. Easy itu ya cuman mixnya, kemudian timenya, delaynya mau berapa. Kalau yang advance itu mulai dari filternya, timenya, colornya mau seperti apa, in outnya gitu bisa. Jadi bisa disesuaikan. Ini keren. Pokoknya dari TR5 sip, mantap. Gitu teman-teman. Untuk reverb kayaknya cuman itu teman-teman. Iya, cuman itu. Dari SSL malah aku nggak pernah pakai. Aku cuman dua itu teman-teman, Pro R dan TR. Sebenarnya SSL ini juga bagus teman-teman, tapi ini untuk yang versi apa ya? Versi ribetnya teman-teman gitu ya. Jadi di sini ada bener-bener lengkap teman-teman malahan. Tapi sebenarnya bagus kalau teman-teman mau menggunakan ini. Di sini sudah ada beberapa preset kayak room, hall, plate, chamber gitu. Nah, di sini settingannya juga delay, diffusion size-nya, reverb time-nya. Ini sebenarnya enak, teman-teman. Kemudian EQ-nya langsung ada di sini gitu ya. EQ-nya bisa langsung dibikin di sini. Nah, ini kemudian di sini ada threshold-nya, jadi ada sekalian kompresornya teman-teman. Kompresornya kalau di on kan, jadi reverb-nya itu tidak over, dia akan ada kompresinya gitu. Nah, kemudian ini ada frekuensinya, bahkan mau frekuensi berapa tadi dah ya untuk EQ-nya gitu. Ya itu. Terus apalagi ya kelebihannya dari ini tuh. Nah, ini ukurannya teman-teman, ada small, medium, dan large gitu. Jadi kita bisa milih presetnya, hall, room, atau apapun itu. Terus ruangannya kita juga bisa sesuaikan mau small, medium, ataupun large gitu. Jadi SSL ini biasanya untuk aku mixing yang advance teman-teman. Jadi kalau untuk mixing yang basic atau yang sederhana aja aku nggak pakai ini karena terlalu ribet gitu ya teman-teman. Lanjut, kita lanjut. Reverb sudah habis sepertinya. Delay, kita masuk ke delay teman-teman. Nah, delay ini lebih sedikit lagi teman-teman. Walaupun banyak ya, aku tuh punya banyak, cuman jarang aku pakai. Aku tipenya kalau udah seneng, kalau udah suka itu tuh jarang untuk aku pindah-pindah teman-teman. Kalau aku udah ngerasa oh ini aman, nyaman, enak gitu, aku akan pakai terus sampai benar-benar aku bosen, baru nanti aku coba-coba yang lain gitu teman-teman. Tipeku itu kayak gitu. Biasanya aku pakai ini bawaan dari Cubase, mono delay. Nah, ini
biasalah gitu ya. Terus delay, stereo delay. Ini stereo delay, tadi mono, ini stereo, bedanya cuman itu. Yang tadi itu satu, kalau ini bisa dibagi kanan kiri. Kemudian ada lagi pingpong delay. Pingpong ini biasanya aku pakai untuk gitar teman-teman, untuk lead, untuk kayak gitu-gitu. Nah biasanya aku pakai yang pingpong delay. Atau aku biasanya pakai dari ini teman-teman, dari TR juga. Nah ini pakai ini analog sekali rasanya, itu hardware sekali gitu ya teman-teman. Nah ini jadi ya itu untuk delay cuman itu sih aku teman-teman, nggak banyak. Jadi cuman berapa ini tadi, cuman 3 4 gitu. Dan ini pun jarang ya teman-teman, aku ganti-ganti itu jarang. Biasanya malah cuman ini, kalau stereo ya aku pakai yang ini, kalau mono ya aku pakai yang ini bawaan dari Cubase. Udah cuman itu aja. Yang dua ini malah jarang, yang pingpong sama yang TR gitu. Nah itu untuk delay teman-teman. Lanjut ke modulation. Modulation itu lebih sedikit lagi teman-teman. Biasanya aku pakai cuman di apa ya, peser ataupun di chorus. Cuman itu aja. Chorus ini bawaan dari Cubase. Untuk vokal biasanya, kalau untuk vokal popang gitu biasanya aku pakai ini gitu. Atau tadi yang peser tadi, nah yang ini, nah ini juga ya untuk efek-efek vokal. Biasanya lebih banyak aku gunain di vokal teman-teman, kalau memang vokalnya itu unik lah, menarik untuk digunakan. Kayak popang, dangdut juga biasanya aku pakai teman-teman. Apalagi yang model-model vokal NDX AK gitu, itu bagus tuh pakai chorus, peser gitu. Atau untuk di gitar, biasanya gitar akustik gitu biasanya aku pasangi chorus gitu. Yang ini teman-teman, ini cuman bawaan Cubase sih. Nah ini itu teman-teman, ini untuk time base nya teman-teman, mulai dari reverb, delay, modulation, terus ya udah cuman itu teman-teman. Itulah plugin-plugin yang sering aku pakai teman-teman. Nah semoga menjadi referensi buat kalian. Ternyata videonya cukup panjang walaupun tidak ada projectnya, tapi teman-teman aku berharap yang aku tunjukkan ini tadi bisa buat referensi kalian. Oh ternyata kalau kompresor tuh pakai ini, atau karakternya gini, penggunaannya tuh di per track atau di bassnya, bass master. Terus EQ tuh ternyata bisa di mid side, bisa LR, bisa mono, bisa stereo, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya disesuaikan dengan kegunaan lah itu. Jadi sebenarnya plugin apapun itu mindsetnya sama, hanya mungkin karakternya yang berbeda. Kalau dari TR karakternya bagaimana, kalau dari FabFilter bagaimana, kalau dari Wave karakternya seperti apa, kayak gitu. Kalau bawaan Cubase sendiri dari Steinberg itu karakternya gimana. Nah itu kita harus bisa mengenali itu sih teman-teman gitu. Jadi aku juga nggak terlalu banyak ikut-ikutan orang lain. Misalkan orang lain pakai ini, senangnya pakai itu, ya nggak masalah gitu. Tapi kan kita punya selera sendiri, kita punya karakter sendiri gitu teman-teman. Oke, segitu aja mungkin videonya yang cukup panjang ini. Semoga bisa menjadikan kalian referensi, dan selamat mencoba plugin-plugin tadi. Itu yang sering aku gunakan, bahkan selalu aku gunakan di setiap projectku gitu. Sampai jumpa di konten selanjutnya teman-teman. Komen, kalau kalian mau tanya langsung komen, pasti aku akan langsung bales jawab, atau aku akan buatkan videonya langsung seperti ini gitu. Terus dukung channel ini. Di channel ini lengkap teman-teman, membahas tentang audio, mixing, mastering, recording, cover juga aku teman-teman, instrumental, original song, lengkap semuanya pokoknya tentang musik dan audio di channel ini lengkap. Kalian subscribe Ivan Pianis. Terima kasih teman-teman, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless teman-teman.